Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Allahu Akbar. Di mana saya jatuh ini? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alam apa ini? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Saya tidak tahu saya jatuh di alam apa ini. Yang jelas saya merasakan sesuatu yang berbeda dari alam dunia atau alam lakopia. Saya mencium sesuatu yang tidak sedap di sini. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Allah. Apa itu? Permisi. Kisana. Mohon maaf. Saya sendiri tidak tahu saya berada pada dimensi apa ini. Saya merasakan ini tidak sama seperti dimensi dari alam dunia, dari bangsa kami manusia. Maafkan saya. Kau dari bangsa manusia? Ya, saya dari bangsa manusia. Bagaimana mungkin bangsa manusia bisa memasuki wilayah ini? Apa yang tidak mungkin? Ini sudah terjadi. Dan saya tidak tahu saya masuk pada alam apa ini. Kisanak, jika boleh tahu, ini alam apa? Baru kau ketahui, alam ini tidak ada gravitasi dalam bumi. Tidak ada gravitasi. Seperti layaknya dari bangsa manusia. Allahu Akbar. Lalu saya tidak melihat kecuali Kisanak saja yang ada di sini. Kau tidak akan bisa melihat siapa-siapa di sini. Kenapa seperti itu? Matamu, batinmu, pikiranmu, semua indera pendengaranmu, indera-indera yang ada di manusia tidak akan berfungsi di sini. Bagaimana mungkin jika indera pada diri saya tidak berfungsi? Mana mungkin aku bisa bercakap dengan Kisanak? Saya bisa mendengar, saya juga bisa berbicara, saya bisa bernafas. Hanya halusinasi dalam pikiranmu. Jika ini halusinasi,
maka setidaknya tubuh saya sudah menjadi jasad yang tidak bernyawa. Tidak, berbeda dalam alam ini. Tapi saya merasakan kehidupan yang sama saja dengan alam kami manusia. Sesungguhnya, ini tempat apa? Ada berapa banyak penduduk yang ada di sini? Tidak banyak. Tapi mereka saling berdampingan. Saling berdampingan. Saling menyayangi. Saling membutuhkan satu sama lain. Sebentar ke sana. Beliau siapa? Ya, saudaraku. Saudara. Wilbur, ada bangsa manusia datang ke tempat kami. Apa yang kami lakukan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa beliau? Jaga jarakmu. Baiklah. Saya itu matikan. Kau dengar? Dia memerintahkan untuk mematikan cahaya itu. Tunggu dulu. Siapa dia, Wirakuna? Dia berasal dari bangsa manusia. Aja. Dia menanyakan alam apa yang berada di sana sini. Wirakuna, kamu telah mengganggu semedaku saja. Mohon maaf, saudara. Siapa dia? Suruh madam. Baiklah. Saya mencium aroma tubuhnya. Dia bukan dari bangsa kita. Dia dari bangsa manusia, saudaraku. Perkenalkan, nama saya Damar Aswakmuka. Saya dari dimensi dunia fana. Bangsa manusia itu letaknya di mana? Ada di bumi sama persis seperti ini. Hanya saja yang membedakannya adalah Aja. Tuan Guru. Dengar, Baiklah. di sini ini alam kedamaian. Alam kedamaian. Saya Wiratantra dan di hatiku Wirakuna. Wiratama. Aja. Kamu datang kemari. Saya tidak sadar kenapa saya bisa di sini. Coba yang membawamu. Saya tidak tahu. Dengar. Tiba-tiba saya ketarik pada seperti ada pusaran yang mengantarkan saya kemari. Di sini adalah alam kedamaian. Maafkan kehadiran saya. Kiranya mengganggu daripada pertapaan Tuan Guru, Wiratantra dan Wirakuna. Tapi ini bukan kehendak saya. Kalau bukan kehendakmu, pasti kamu. Saya masih ingat Eyang Kramasetra memerintahkan saya untuk mundur 30 hasta. Sebentar.
Biro Tantra, apa tidak berbahaya bangsa manusia? Goblok, dengar dulu. Mohon maaf ya Tantra. Aja. Sebentar. Iya, Tuanku. Maunya bukan bangsa kita. Kamu tahu tidak? Suatu peraturan di alam kedamaian. Jika boleh tahu, sampaikan kepada saya. Niscaya, saya tidak akan melanggar dari apa yang sudah menjadi hukum yang ada di sini. Karena di sini, kalau sudah masuk, kamu tak akan bisa kembali. Tunggu dulu. Saya masuk kemari bukan atas kehendak diri saya. Mungkin semua ini sudah dipersiapkan oleh Eyang Kramasetra. Sebentar. Tapi tunggu dulu. Kedatangan saya kemari bukan untuk menjadi tawanan. Dan apapun yang terjadi, saya akan kembali ke tempat di mana bumi saya pertama kali berpijak. Di situ saya dilahirkan. Sebentar. Bumi. Iya. Saudaraku, biar dia diadilkan saja sama Tuan Guru. Tuanku. Dia orang asing, saudara. Tunggu dulu, Wirakuna. Dunia. Kamu tadi bilang dunia apa itu? Dunia fana. Dunia fana. Dalam kita tidak ada. Sebentar. Ini sesuatu yang menarik. Karena dalam suatu kitab dari leluhur kita, kamu tidak tahu, Wirakuna. Oi, Guru. Ada sesuatu yang memang menceritakan dunia fana itu sendiri. Tapi Biro Tantra. Jangan sebentar. Begini. Kemarilah. Dalam dunia fana. Apa yang mereka bisikan? Aja. Benarkah yang kau ucapkan, Bitoro? Dengan itu suatu kitab sejarah dari leluhur kita. Tapi dia orang asing. Sebentar. Saya katakan sekali lagi. Saya mohon maaf apabila kedatangan saya kiranya mengganggu. Tapi ketahui, Kisana. ini bukan kemauan saya. Kamu tidak mengganggu. Lalu? Malahan. Biantara. Sebentar. Ini adalah suatu anugerah. Ini suatu anugerah. Kamu tidak sadar itu, Wirakuna. Jangan lancang kamu. Ampun, Biantara. Kamu tidak tahu. Sebagaimana suatu tingkatan ilmu. Kamu belum paham itu. Ini sesuatu yang menarik. Mohon maaf. Persilahkan duduk dulu. Baiklah. Apakah di sini sama halnya dengan bangsa kami manusia? Maaf, Kisana. Iya, Tuan Guru. Siapa namamu tadi? Panggil saya Damai. Maaf, Damai. Nama yang sangat jelek sekali, Biantara. Maaf,
Begini, dalam suatu keyakinan yang ada di sini, memang ada suatu primbon kuno yang ada di sini yang menceritakan dunia fana itu sendiri. Primbon kuno. Tapi apakah ucapanmu bisa saya percaya? Tentang apa? Memang itu kamu berasal dari dunia fana. Apa ada suatu maksud jelek? Enggak kamu mengaku-ngaku dari dunia fana kamu? Saya katakan sekali lagi, saya memang benar datang dari dunia fana yang orang lain menyebut adalah kehidupan dunia. Dari 4 alam yang saya ketahui, ini adalah kedua alam. Dengar, di sini adalah suatu alam kedamaian. Alam kedamaian. Ini adalah suatu anugerah besar. Karena di dalam suatu kitab primbon yang ada di sini menceritakan Tentang apa? apabila suatu tetes darah disatukan, Tetes darah. ada sesuatu keagungan untuk negara kami. Tunggu dulu. Buku apa yang Tuan Guru maksud? Di sini menceritakan suatu adanya suatu dewa dewi yang dulu di sini mendapat suatu anugerah. Apakah di sini? Di dalam suatu kitab diceritakan Sang Yang Mengenang mengutus Dewa Wisnu. Sang Yang Menang. Tunggu dulu. Berarti dimensi ini, dimensi yang berketuhanan. Artinya, kalian mengakui bahwa ada yang menciptakan. Ada. Dan di situ diceritakan dari suatu kitab Narayan. Tapi bagaimana mungkin? Kalian tadi mengatakan tidak paham akan dunia fana. Bukankah itu di setiap kitab sudah ada? Bahwa dunia... Karena itu teramat mustahil. Apa yang mustahil dalam kehidupan ini? Dan di suatu kitab di lembaran tertentu memang ada suatu cerita, tapi dari leluhur, dari ayah saya, kakek saya, itu tidak pernah ada yang mencapai ke dunia fana itu sendiri. Aja. Bolehkah saya tahu kitab yang Tuan Guru maksud? Tuan Guru, Sebentar, itu kita pilih leluhur. ada suatu persyaratannya. Apa itu? Kemarin kebetulan saya memiliki seorang anak Seorang anak perempuan. Lalu Apabila memang kamu, tapi tubuhnya memang beda dengan tubuh, mungkinkah dia suatu titisan dari Betara Guru apa Dewa Wisnu? Sebentar, ini suatu tawaran yang bagus apabila kamu mau. tunggu dulu. Ini bukan masalah tawaran atau apa. Sebenarnya apa yang Tuan Guru inginkan? Memiliki anak gadis
Untuk apa? Tadi kamu bilang pada saya Iya, menunjukkan suatu kitab, iya, jadi suatu keyakinan di negeri ini. betul. Saya ingin tahu kitab itu. Tapi tidak semudah itu. Kamu itu orang asing. Saya menyadari. Tidak semuanya. Semua rakyat yang di sini. Akan ku habiskan saja, Guru. Orang asing itu. Sabar. Sebentar. Baiklah. Bagaimana tawaran yang saya Saya masih kurang paham. padamu? Saya masih kurang paham. Tawaran apa yang sebenarnya Anda tawarkan kepada saya? Saya akan jodohkan dia dengan putri saya. Saya kepengen suatu keturunan dari dunia fana. Perjodohan. Tapi Guru, kita tidak tahu seperti sebenarnya. Mengapa Guru sangat mudah? Kisanak Damar. Iya, Tuan Guru. Namanya saja aneh, Guru. Biantara. Baiklah kalau kamu menginginkan suatu isi dari kitab. Sebenarnya aku hanya ingin tahu aja isi kitab itu. Tanpa syarat seperti ini. Di negeri ini tidak semuanya bisa melihat suatu kitab itu. Baiklah. Itu persyaratannya. Tapi apabila kamu tidak mau mengikuti suatu persyaratan itu, jangan harap kamu bisa keluar dari dunia kedamaian ini. Bawa saja pada leluhurnya, Guru, biar diadili. Siapa sebenarnya? Tuan Guru. Saya dengar. Apabila kau menolaknya, berarti kamu sudah menginjak-injak martabat dan harga diri saya. Juga menginjak-injak martabat negeri ini. Tunggu dulu. Saya katakan sekali lagi. Kehadiran saya kemari bukan atas kehendak saya pribadi. Tapi ini adalah tugas. Tapi di suatu kitab yang ada di sini, suatu saat ada seorang yang datang dari negeri fana. Dan apabila di sini disatukan, akan lahir suatu kemuliaan, suatu keberkahan di negeri ini. Baiklah. Paham itu? Saudaraku, Bawa aku. semestinya dengan bangsa manusia. Ini suatu kemuliaan buatmu. Karena saya pribadi dan atas nama negeri ini, kamu saya angkat derajat untuk bisa menikahi putri saya. Dan ingat, putri saya teramat cantik. Banyak sekali dari golongan-golongan bangsawan yang ingin memilikinya. Tapi saya serahkan padamu. Bukankah itu suatu kemuliaan buatmu, Kisanak Damar? Ini bukan tentang kemuliaan. Bukan tentang derajat. Tapi ini adalah tugas. Tapi begini saja, Tuan Guru. Bawa aku ke tempat pustaka itu, di mana Tuan Guru letakkan buku sustra itu.
Kamu jangan lancang. Saya sudah bilang tadi, tidak sembarangan. Buku pusaka yang ada di negeri sini dibuka sembarangan. Baiklah, pertemukan saja aku dengan putrimu. Bagaimana saja nanti. Biantara saudaraku, Dengar, dia bukan dari generasi berambut panjang seperti kita. dengar dulu. Di dalam suatu keyakinan di negeri kita, apabila adikmu dinikahkan, disatukan darahnya akan lahir suatu wibawa dan kemuliaan kemakmuran negeri ini. Baiklah, bawa saja aku. Biantara, genetik dia itu berbeda. Dan jangan membantah. Marilah. Ini adalah tipu muslihat. Maka saya harus segera untuk kembali ke dimensi saya. Bagaimana Kisanak? Kemana beliau? Ikuti aku. Baiklah. Saya merasa curiga. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Bersumpah demi negeri kedamaian, jika kau membuat luka, melukai negeri kedamaian ini, akan kuhancurkan umat-umatmu, manusia. Kau tidak perlu sesumbar itu. Kemana kau ingin membawaku? Di mana Tuan Guru itu? Ikut saja denganku. Baiklah. Allah. Hati kita semua kacau sekali. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah terjadi di negeri kami. Apa kamu sudah siap Untuk apa? untuk masuk ke sebuah tempat di negeri kedamaian ini? Baiklah. Aku udah siap. Peganglah tanganku. Baik. Allah Akbar. Ini adalah alam negeri kedamaian. Alam negeri Tempat kedamaian. kami. Pancalawati. Ini suatu keanugeraan buatmu. Ada makhluk dari dunia fana. Negeri ini, Itukah kamu anaknya? tahu sendiri. Suatu keadaan yang ada di negeri ini. Romo pasrahkan kepadamu. Suatu martabat derajat negeri ini padamu. Kisanak Damar. Ya Tuan Guru.
dengan Pancalawati untuk satu pendekatan. Tapi ingat, apabila sampai kau melukai hatinya, jangan harap. Saudaraku Biantara, izinkan aku meminta permintaan. Apalagi? Aku ingin mengetahui kemampuan dari manusia itu. Jika dirimu mampu mengalahkanku. Kamu sabar dulu. Tidak, Saya mau Biantara. bicara dengan Pancalawati. Pancalawati. Kamu adalah satu-satunya putri negeri. Ada 2 putri di sini. Kewibawaan, suatu derajat. Astagfirullah. Selalu banyak dari orang-orang, dari para pejabat, dari para penggawa raja di raja, kamu tidak mau mencobanya. Tapi kali ini Romo meminta kepadamu, dan jangan tolak permintaan Romo untuk kali ini. Karena suatu derajat martabat putriku. Iya, Romo. Suatu derajat negeri ini saya pasrahkan kepadamu. Berdirilah. Baik, Romo. Romo akan kenalkan dengan suatu pemuda yang gagah. Aku adikku. Dan kamu Mansulasi. Iya, Tuan. Dan kamu Mansulasi. Iya, Tuan. Jagalah Tuan Putri. Baik. Apabila ada sesuatu dan dia melukainya, panggil Wiraguna. Siap, Tuan. Saya akan meneruskan suatu pertapaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bagaimana kesana, Tuan Guru? Begini anak muda, saya persilakan kamu berbincang-bincang dengan putri saya yang teramat cantik Pancawalawati. Dan kamu, Mbak Sulasi, Iya, Tuan. tugas kamu. Dia sudah mandi kembang tadi. Sudah, Tuan. Jangan sampai putri sematawayang saya lepas dari suatu bantuanmu. Awas ini. Siap, Tuan. Di sana Bagaimana Tuan Guru? suatu keanugerahan buatmu. Saya sendiri, Wiratandra, memberikan suatu kemuliaan buatmu bisa menemui putri sematawayang saya. Karena sudah sekian banyak ratus para raja di raja melamarnya, dan baru kali ini saya lihat dari putri saya, wajahnya teramat berseri-seri. Jangan sampai kamu meneteskan air mata setetes pun dari putri saya. Tuan Guru, mohon maaf jika ucapan saya lancang. Bukan untuk menolak atau mengiyakan daripada perjodohan ini. Sebenarnya, saya sendiri bingung. Tiba-tiba saya saja masuk pada dimensi ini. Ini
sudah suratan takdir yang tertulis di dalam suatu kitab yang ada di negeri ini. Bukankah banyak yang menginginkan untuk meminang daripada putrimu? Bukan masalah meminang, tapi ini masalah suatu anugerah. Suatu anugerah dari Dewata Agung. Lantas, apa yang harus saya lakukan untuk putrimu? Saya tadi bilang, anak saya baru kali ini saya lihat wajahnya teramat berseri-seri dan memang sudah menjadi suatu takdir. Kamu akan saya angkat derajat dan dimuliakan di negeri ini, putriku. Baik, Romo. Silakan. Mau berbincang-bincang dengan calon suamimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Romo, Allahu Akbar, ini perjodohan apa ini? suatu tapa Romo sebentar akan memintakan suatu keberkahan dari Sang Hyang Dewata Agung. Wiraguna, kamu jaga di depan kaputren sini. Siapa tahu ada sesuatu yang akan membuat adikmu terluka. Allahu Akbar. Tunggu dulu. Sejak tadi Eyang Guru sepertinya takut anak semata wayang Eyang Guru terluka. Itu menunjukkan bahwa Eyang Guru sendiri tidak yakin jika aku mampu untuk melindungi putrimu. Karena aku orang asing, Bukan masalah. orang yang belum kau kenal. Bukan masalah itu. Lalu apa? Tunggu dulu. Sejak tadi aku diam. Jika kau ingin menjodohkan aku dengan putrimu, setidaknya kalian memiliki sifat yakin terhadap apa yang akan dilakukan seorang suami kepada kekasihnya atau kepada istrinya. Ini masalah suatu harkat martabat. Harkat martabat artinya apa? Jika perjodohan ini hanya karena ambisi semata, saya akan menolaknya. Tapi jika karena cinta, mungkin. Kalau tidak itu, saya tidak izinkan kamu ngobrol dengan putri saya. Lantas kenapa engkau masih meragukan bahwa aku akan menyakitinya? Itu. Jika pikiranmu seperti itu, Suatu kewajiban dari ayah. aku tahu begitu beratnya kasih sayang ayah terhadap putrinya. Tapi jika seorang ayah tidak pernah yakin terhadap satu-satunya negeri ini. apakah anakmu terlalu cengeng, apakah anakmu terlalu manja, Hentikan ucapanmu. sehingga seorang ayah pun tidak percaya akan kemampuan putrinya, hingga rasa takut selalu menghampiri. Benarkah? Ucapanmu sudah menghina. Aku tidak menghina siapapun. Tidak yang tolong. Baiklah. Saya percaya padamu. Piantara saudaraku, perintahkan aku untuk menghancurkan dia. Sabar. Saat tadi kau menantangku, apa yang kau inginkan sebenarnya? Di sana. Bangsa kami memiliki martabat, harkat, dan tidak semudah itu kalian sepelekan. Saat tadi aku diam. Dia sudah menginjak-injak harga diri negeri kami. Di sana. Saya meminta maaf. Karena sudah sewajarnya seorang ayah memiliki suatu rasa was-was pada putri. Baiklah, aku memakluminya.
Tapi jika seorang ayah sudah meyakini akan sesuatu hal yang baik, setidaknya seorang ayah hanya akan mendoakan dan memantaunya, bukan meragukan bahwa putrinya akan tersakiti atau disakiti. Coba kamu lihat pemuda yang ada di sana. Apa kamu percaya dengan dia, putriku? Atas izin Romo, aku menaruh pakal kepercayaan. Apa kau yakin adikku? Yakin, Kakang? Pikirkan dulu. Sabar. Ini adalah urusan hati. Di sana, dalam. Baiklah. Tapi pesan saya, Iya, jangan Tuan sampai Guru. melukai anakku. Insyaallah. Hancurkan tulang-tulangmu nanti. Kamu di luar. Ini adalah urusan hati. Kamu tidak boleh ikut campur. Oi, Pianton. Saya pamit dulu. Baik. Selamat datang, pendekar, di alam kedamaian. Alam kedamaian. Selamat datang. Bukankah engkau yang diutus oleh Romo? Aku gemetaran harus berkata apa ini. Hanya saja aku sudah datang sejak tadi. Kenapa kau baru mengucapkan selamat datang? Tidakkah ada minuman atau makanan di sini? Kau tidak pernah menanyakan kabarku. Haus tidaknya aku. Ini sudah menjadi utusan dari Sang Romo. Baiklah. Putri Pancalawati. Mohon maaf. Beliau siapa? Dia adalah Dayang Dayang. yang selalu menemani aku. Oke. Bolehkah kita berduaan saja? Sudahkah kau mendengar izin dari Sang Romo? Untuk selalu menemani? Ya. Baiklah. Itu lebih baik. Putri Pancalawati, dengarkan aku baik-baik. Apakah kau mencintaiku? Ini pertama untuk kita berdua. Betul. Sudahkah engkau yakin untuk menaruh rasa itu? Aku tidak tahu. Tapi ayahandamu yang menginginkanku untuk menikah denganmu. Bukankah engkau mengharapkan sesuatu hal? Betul. Aku menginginkan untuk membuka atau mengetahui daripada pengetahuan isi yang ada dalam kitab yang oleh ayahandamu dipegang. Tapi syaratnya aku harus menikah denganmu. Ketahuilah Pancalawati, jangan kau merasa terpaksa karena ucapan daripada seorang yang selama ini menjadi orang tuamu. Jika hatimu tidak menaruh hati terhadapku, jika dirimu tidak ada cinta terhadap diriku, Tunjukkan keyakinanmu. keyakinanku adalah sebenarnya saya hanya menginginkan kitab itu. Ini memang sulit untuk disampaikan. Demi Tuhan saya tidak mau menyakiti siapapun. Pancalawati, alam kita berbeda. Jika kita bersatu, kau tidak akan bisa hidup di mana alam
dimensi yang pernah saya singgahi, yang selama ini saya hidup, itu begitu keras. Kau tidak akan mampu. Tentu engkau yang akan merasakan untuk di alam kedamaiannya. Begitu, lalu Engkau akan mendapatkan apa yang engkau tidak pernah dapat di alam duniamu. berarti kau mempersetujui atau kau menyetujui daripada perjodohan ini? Atas izin Romo, aku menyetujuinya. Atas izin Romo. Tapi hatimu menolak. Itu sudah menjadi kewajiban dari sang putri. Kita bicara baik-baik saja. Rabalah hatimu dan yakinkan bahwa kau pun memiliki kebebasan tanpa kau harus dipaksa oleh orang tuamu. Jika kau tidak menanam benih cinta sedikit pun, tidak seharusnya kau memaksakannya. Bukankah kebahagiaan itu berawal dari sebiji cinta? Tunjukkan usahamu untuk meraih cinta itu. Usahaku untuk meraih cintamu. Ya. Begini saja. Tunjukkan dulu aku di mana letak kitab itu. Tunjukkan usahamu untuk meraih cinta itu. Baiklah. Aku tidak terbiasa. Aku tidak bisa membuktikan cinta. Karena sebelumnya aku tidak mengenal ini. Bagaimana? Apa yang ingin engkau kenali? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bahkan aku bingung terhadap diri saya sendiri. Kenapa Eyang mengutusku datang kemari dan tiba-tiba aku harus dijodohkan seperti ini. Padahal selama ini aku tidak pernah berpikir sedikit pun tentang ini. Karena engkau menginginkan dari sang kitab. Iya, aku tahu. Karena aku menginginkan kitab itu. Itu sebabnya orang tuamu menginginkan perjodohan ini. Ya. Bawa aku. Aku akan menunjukkan untuk dunia Apa itu? yang tak pernah engkau dapat di alam duniamu sendiri. Baiklah. Ancelasi. Iya putri. Temui Romo. Apakah tidak apa-apa aku meninggalkan putri di sini sendiri? Yakinkan Romo bahwa aku bisa sendiri. Ini sangat berat putri. Aku yakin dengan diriku. Baik putri, jika itu mau, hati-hatilah. Jika ada apa-apa panggil saja aku putri. Pamit dulu putri. Di alam kedamaian, aku akan menunjukkan Di sini. yang tak pernah engkau dapat di dunia. Apa itu sebenarnya? Di alam ini, aku bersedia melayanimu dengan sepenuh hati. Jika engkau menunjukkan rasa cinta itu, meskipun engkau hanya sebatas meraih sang kitab. Baiklah. Kemana aku harus mengikutimu?
Apa yang ingin engkau tahu di alam dunia ini? Aku ingin tahu semuanya. Bukankah Romo sudah menjelaskan? Aku hanya mendapatkan pengetahuan sedikit saja dari ayahandamu. Kemana kau mau mengajakku? Aku akan mengajakmu keliling di alam kedenian. Suara apa itu? Itu hal biasa. Baiklah. Kesenangan apa yang tak pernah kau dapat di alam dunia ini? Aku tidak tahu. Kesenangan apa yang belum aku dapat? Apa yang ingin kau berikan kepadaku? Kesenangan yang kau tak pernah dapat di alam duniamu. Apa itu? Kau harus menunjukkan cinta itu terlebih dahulu untuk meyakinkan Aku harus merayumu. entah. Aku bukan lelaki perayu. Tapi aku adalah lelaki yang penuh dengan kepastian. Engkau ingin memelukku? Memelukmu? Tidak. Karena tidak ada satupun. Ayahandamu pun tidak tahu. Dan aku tidak mau melanggar apapun yang ada di sini. Engkau tidak melanggar. Aku sudah memberikan izin kepadamu. Maafkan aku, itu bukan sifatku. Baiklah, jika engkau menolaknya. Aku tetap akan mengenali isi dari alam kedenian. Baiklah. Ikut. Baik. Apakah engkau sudah siap? Siap. Siap apa? Untuk meraih apa yang engkau mau. Baiklah. Allah!